Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga di masa pandemi ini kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke wilayah Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, sebelumnya Ibu akan membahas sedikit mengenai apa itu agama Hindu, kemudian apa juga itu agama Buddha. Nah, untuk agama Hindu ini sendiri pertama kali terjadi akibat akulturasi budaya antara bangsa Arya dan juga bangsa Dravida. Pada awalnya, bangsa Arya ini masuk ke wilayah Hindustan pada abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, di mana bangsa Arya ini kemudian memutuskan untuk menetap ke wilayah Hindustan. Di mana wilayah Hindustan ini terdapat seperti penduduk yang bisa dikatakan sudah lama ada di wilayah Hindustan tersebut, yaitu bangsa Dravida. Nah, kemudian bangsa Arya ini memiliki budaya-budaya dan bangsa Dravida ini juga memiliki budaya-budaya, di mana budaya ini kemudian terjadi akulturasi dan menyebabkan terciptanya agama Hindu. Nah, kemudian untuk mempertahankan mengenai budaya mereka sendiri, di mana bangsa Arya ini memutuskan untuk menciptakan sebuah tingkatan dalam masyarakat dinamakan dengan kasta. Nah, kasta ini adalah sebuah inisiatif atau upaya bangsa Arya untuk mempertahankan budaya mereka dan agar posisi mereka lebih atas daripada bangsa Dravida. Nah, di dalam kasta-kasta ini terdapat 4 kasta yang dikenal. Pertama adalah kasta Brahmana, kedua adalah kasta Ksatria, dan yang ketiga adalah kasta Waisya, dan yang ketiga adalah kasta Sudra. Nah, kemudian untuk yang pertama adalah kasta Brahmana, di mana kasta ini adalah kasta yang berisikan para pemuka agama dan juga para pendeta-pendeta. Untuk kasta yang kedua yaitu kasta Ksatria, di mana kasta Ksatria ini berisi orang-orang seperti posisi yang tinggi dalam pemerintahan, seperti raja, kemudian para bangsawan, kemudian para anggota kerajaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kasta Waisya, di mana kasta Waisya ini adalah kasta yang berisikan masyarakat kelas menengah ke atas, seperti para pedagang, kemudian para saudagar, kemudian orang-orang yang kaya tapi tidak memiliki gelar kebangsawanan. Kemudian yang keempat adalah kasta yang paling rendah, yaitu kasta Sudra, di mana kasta Sudra ini berisi orang-orang yang dianggap paling rendah seperti budak, kemudian para pekerja yang tidak memiliki status, seperti itu. Kemudian untuk agama Buddha sendiri adalah agama yang diajarkan atau pertama kali disiarkan oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini siapa sih? Siddhartha Gautama ini adalah seorang putra mahkota dari sebuah kerajaan. Nah, kemudian bagaimana sih caranya dia untuk menyebarkan agamanya? Nah, dia ini kemudian mengajarkan agamanya kepada 5 orang pendeta. Maksud saya ada 5 orang pertapa, di mana 5 orang pertapa ini adalah dianggap sebagai murid dari Siddhartha Gautama, di mana Siddhartha Gautama ini mengajarkan bagaimana caranya untuk mencapai posisi tertinggi dalam suatu sejenis tingkatan untuk mencapai yang namanya surga. Kemudian setelah kita mengenai apa itu agama Hindu, kemudian apa itu agama Buddha, kemudian kita akan masuk mengenai bagaimana caranya agama Hindu-Buddha ini masuk ke wilayah Nusantara. Nah, untuk masuk ke wilayah Nusantara ini mereka memiliki 2 jalur. Pertama adalah jalur laut dan yang kedua adalah jalur darat. Untuk jalur laut sendiri ini adalah melalui beberapa rute perdagangan antara Tiongkok dan India, kemudian mereka juga menaiki kapal-kapal para pedagang. Kemudian untuk yang kedua adalah melalui jalur darat, di mana jalur darat ini adalah jalur yang menghubungkan antara wilayah Tiongkok. Jadi ada sebuah jalur yang sangat terkenal di wilayah Tiongkok ini, ada namanya jalur Sutra. Di mana kenapa dinamakan jalur Sutra? Karena jalur ini sering digunakan untuk melewati sebuah gurun di mana mereka membawa barang-barang berupa kain-kain sutra
untuk diperdagangkan ke wilayah-wilayah lain. Nah, kemudian bagaimana caranya mereka untuk masuk ke Nusantara ini melalui beberapa proses. Nah, untuk masuk ke wilayah Nusantara ini ada beberapa pendapat atau teori yang bisa dikatakan mendukung mengenai bagaimana mereka bisa masuk ke wilayah Nusantara. Nah, teori-teori ini adalah yang pertama ada teori Brahmana, kemudian yang kedua ada teori Ksatria, dan yang ketiga ada teori Waisya, dan yang keempat adalah teori arus balik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu teori ini. Nah, para orang-orang yang masuk ke wilayah Nusantara ini dibagi menjadi pertama adalah para Brahmana, di mana para Brahmana ini seperti para pendeta dan juga pemuka agama yang mereka memang berniat untuk menyebarkan agama Hindu ke wilayah lain, di mana mereka memang memiliki misi tersebut. Nah, di mana para pendeta ini juga memiliki relasi atau hubungan dengan para raja atau para pejabat-pejabat tinggi di wilayah Nusantara pada saat itu, sehingga penyebarannya itu jauh lebih cepat. Kita tahu bahwa ketika seorang pemimpin atau ketika seorang raja dia mengikuti suatu agama, kepercayaan, maka mau tidak mau rakyatnya atau orang-orang yang berada di bawahnya juga akan mengikuti agama tersebut. Kemudian yang kedua adalah teori Ksatria. Nah, teori ini menyebutkan bahwa banyak sekali para prajurit, kemudian juga para utusan-utusan dari kerajaan Hindustan yang datang ke wilayah Nusantara, dan mereka memiliki misi juga untuk mengenalkan apa itu agama Hindu, dan itu juga membuat beberapa para bangsawan dan juga raja-raja tertarik untuk masuk ke dalam agama Hindu. Kemudian yang ketiga adalah teori Waisya. Teori Waisya ini mengatakan bahwa para pedagang yang datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang, mereka secara tidak langsung juga menyebarkan agama Hindu di wilayah Nusantara, di mana pastinya mereka akan menetap lama kan di Nusantara untuk berdagang. Nah, ini menyebabkan banyak sekali masyarakat Nusantara yang pada saat itu mungkin masih belum memiliki agama atau kepercayaan, mendengar bagaimana sih agama Hindu itu, bagaimana sih agama Buddha itu, sehingga mereka tertarik dan masuk ke dalam kepercayaan mereka. Kemudian yang terakhir adalah teori arus balik, di mana teori ini menyebutkan bahwa para pelajar dari Indonesia itu pergi ke wilayah Hindustan. Nah, apa sih tujuan mereka ini? Mereka bertujuan untuk belajar agama Hindu, di mana mereka memang ingin mendalami agama Hindu, dan ini membuat mereka lebih paham lagi mengenai agama Hindu. Kemudian mereka kembali ke wilayah Nusantara, kemudian memiliki misi untuk menyebarkan kepercayaan atau agama yang mereka anut, sehingga menyebabkan teori arus balik ini terjadi seperti itu. Nah, dari penjelasan itu tadi kita mungkin bisa mengimajinasikan ya, gimana sih kok bisa agama Hindu Buddha ini datang ke wilayah Nusantara. Kemudian untuk agama Buddha ini sendiri lebih banyak dipengaruhi akibat dari pedagang-pedagang Cina atau Tiongkok yang datang ke Indonesia, di mana wilayah Tiongkok ini kan bisa dikatakan mayoritas masyarakatnya itu beragama Buddha, sehingga ketika mereka datang ke Indonesia, kemudian menetap ke Indonesia untuk berdagang, untuk kemudian mungkin mereka ingin pindah. Nah, ini menyebabkan agama Buddha pun menyebar di wilayah Indonesia. Seperti itu. Nah, bagaimana? Mungkin kita sudah bisa membayangkan ya, kenapa kok hal itu bisa terjadi. Kenapa kok Hindu dan Buddha bisa datang ke Indonesia. Nah, tentunya ini juga akan mengalami perkembangan yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Nah, untuk kalian semua, saya ingin memberikan sedikit tips bagaimana caranya untuk bisa memahami dan memperdalam lagi mengenai materi ini. Pertama, untuk kalian bisa dengan membaca buku atau mungkin literatur-literatur lain, atau mungkin bisa membuka internet ya, yang memiliki banyak sekali informasi mengenai hal ini dan pasti juga lebih lengkap. Jadi kalian bisa mencari informasi yang lainnya di situ. Nah, kemudian kalian juga bisa melakukan sejenis periodisasi atau menulis di buku catatan kalian mengenai
bagaimana agama ini bisa sampai datang ke Nusantara seperti sebuah jalur, dan di situ pasti ada catatan-catatan kecil di mana bisa memberikan keterangan mengenai mengapa hal itu atau kejadian tersebut terjadi. Nah, seperti itu cara untuk bisa lebih memahami lagi mengenai materi ini. Untuk itu, untuk adik-adik sekian ya untuk hari ini, untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa belajar lagi lebih dalam mengenai materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.